حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati, yang kami muliakan keluarga besar dari Ibu Nafidatul Jannah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kami muliakan dan yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Adli Ramon, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustaz Harith Budiatna dan seluruh tamu undangan, para asatidz, para ustadzat yang namanya tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa takzim kami kepada para tamu undangan sekalian. Yang pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Dan di antara nikmat terbesar yang hari ini kita rasakan, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan akad nikah antara Mas Fabian Faruk dan Mbak Khadijah. Dan kita doakan semoga keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang Allah Ta'ala muliakan, wabil khusus kedua mempelai Mbak Khadijah dan Mas Faruk. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat mitsaqan ghalidha hanya ada di 3 tempat. Yang pertama Allah sebut di surat Al-Ahzab ayat ke-7, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa tugas para rasul, tugas para anbiya adalah untuk menyampaikan agama kepada umatnya, untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, dan Allah menyebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-154, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel terkait dengan aturan-aturan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada mereka berkaitan dengan larangan-larangan di hari Sabat atau hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang berat. Dan yang ketiga adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-21. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah Subhanahu wa taala sebut mitsaqan ghalidha berkaitan dengan perjanjian antara seorang suami kepada istri terkait dengan akad nikah atau pernikahan. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita perhatikan apa yang tadi kita saksikan, proses akad nikah antara Mas Faruk dengan Mbak Khadijah itu enggak sampai 1 menit selesai. Artinya menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram di dalam akad nikah itu sesuatu yang sebentar, mudah. Tapi yang harus kita perhatikan adalah konsekuensinya. Ketika seorang muslim, seorang suami sudah berikrar, sudah berakad bahwa dia akan menikahi seorang perempuan, maka di situ ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhatikan. Oleh karenanya di kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memberikan beberapa nasihat, yang mana nasihat ini sebenarnya untuk mengingatkan saya sendiri, saya pribadi, ya,
dan juga untuk para jamaah sekalian yang sudah menikah, wabil khusus kepada kedua mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah. Dan semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua. Nasihat yang pertama, nasihat ini kami sampaikan untuk kedua mempelai, Mbak Khadijah dan Mas Farouk yang Allah Ta'ala muliakan. Ketahuilah bahwa nikah itu bagian dari ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal min sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan, nikah itu bagian dari sunnahku, dan barang siapa yang dia tidak mengerjakan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Wa tazawwaju, dan menikahlah kalian, fa inni mukatsirun bikum al-umam, karena sesungguhnya aku akan bangga ketika melihat kalian nanti pada hari kiamat berbanyak-banyakan. Yang harus kita perhatikan, karena nikah itu bagian dari ibadah yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, maka tidak boleh di dalam ibadah ini ada campur tangan maksiat. Mulai dari prosesnya, tidak boleh ada campur tangan maksiat. Termasuk ketika sudah menikah, maka yang harus diperhatikan sebagai suami istri adalah menentukan arah rumah tangganya. Maka jadikan rumah tangga antum berdua sebagai rumah tangga yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus disepakati antara suami istri, bahwa tujuan kita adalah untuk akhirat. Tujuan kita adalah untuk kepentingan akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang suami lupa tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka tugas istri adalah mengingatkan. Begitu pula ketika seorang istri lupa bahwa tujuan utamanya ketika dia melangsungkan akad nikah adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka si istri harus mengingatkan suami. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Rasulullah SAW, beliau berusaha untuk mengingatkan istri-istri beliau. Ketika para istri Rasulullah SAW sudah mulai berbelok tujuan hidupnya itu, kalau seandainya sudah mengarah kepada dunia, maka Rasul akan menegur mereka. Salah satunya apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28 dan 29. Kalau kita baca tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu menghajar istri-istri beliau. Gara-gara apa? Gara-gara istri-istri Nabi SAW meminta kepada Rasulullah supaya nafkah bulanannya itu ditambah. Dan ini memberatkan Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW mendiamkan istri-istrinya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan Rasulullah sampai menghajar istri beliau, mendiamkan istri beliau selama 1 bulan. Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat ke-28, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada istri-istri beliau. Apa yang Allah sampaikan? Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummatikunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian mengharapkan dunia dan perhiasannya, fata'alain ummatikunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Sini, kalian akan aku kasih mut'ah. Setelah itu kalian akan aku ceraikan. Subhanallah. Rasulullah SAW bahkan memberikan ancaman kepada istri-istri beliau, kalau seandainya mereka tidak kembali kepada fitrah, tujuan pernikahan itu untuk mengharapkan ridhonya Allah, Rasul sampai diperintahkan untuk memberikan ancaman. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya, dan yang kalian harapkan adalah daral akhirah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan pahala yang besar untuk kalian. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengingatkan istri-istrinya, sehingga istri-istri beliau pun beristighfar, meminta ampun kepada Rasulullah SAW. Jadi penting Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam rumah tangga kita, kita pastikan tujuan hidup kita, tujuan rumah tangga kita mau kemana. Dan kita jadikan rumah tangga kita sebagai sarana untuk saling tanasuh,
saling menasihati antara suami dengan istri, istri dengan suami. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji pasangan suami istri yang mereka saling ta'awun di dalam kebaikan. Saling ta'awun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para suami dan para istri yang mereka saling berta'awun atau tolong-menolong di dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha zawjataha fa in abat nadhaha fi wajhi alma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati para suami. Qama minal lail, dia bangun tengah malam, fa shalla, setelah itu dia kerjakan salat malam. Wa ayqadha zawjataha, setelah itu dia bangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhi alma. Ketika istrinya tidak bangun, maka si suami kemudian ngambil air, dipercikan air itu ke wajah istrinya supaya istrinya mau bangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqatat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhi alma. Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati para istri. Qamat minal lail, dia bangun di tengah malam, fa shallat, setelah itu dia kerjakan salat malam. Wa ayqadat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhi alma. Kalau suaminya enggak mau bangun, maka si istri kemudian ngambil air ini kemudian dipercikan ke wajah suaminya supaya suami mau bangun. Itulah pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para suami dan para istri yang mereka saling ta'awun atau tolong-menolong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang pertama adalah pastikan rumah tangga kita tujuannya adalah untuk darul akhirah, untuk akhirat. Yang kedua, Mas Fabian, Mas Faruk dan Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, ketahuilah bahwa rumah tangga atau pernikahan itu ibarat seperti kapal. Ibarat seperti kapal. Ibarat seperti bahtera. Bahtera atau kapal, ketika dia melaut maka dia akan diterjang ombak. Terkadang ombak itu besar, terkadang ombak itu kecil. Artinya apa? Artinya di dalam rumah tangga itu pasti, hampir pasti akan ada permasalahan, akan ada perselisihan. Itu hampir pasti. Tapi bukan berarti ketika rumah tangga kita ada permasalahan, ada perselisihan, kemudian rumah tangga kita dianggap sebagai rumah tangga yang bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan seperti itu. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti rumah tangga yang bebas dari pertengkaran atau perselisihan. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah rumah tangga yang mana ketika mendapatkan permasalahan, maka mereka akan bersabar dan akan menyelesaikan dengan cara yang syar'i atau dengan ilmu. Rasulullah SAW, beliau rumah tangganya pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah rumah tangganya Rasulullah SAW tidak pernah ada masalah? Ada masalah. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW, beliau pernah mendapatkan masalah ketika istri beliau, Ibunda Aisyah, difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal dalam haditsul ifki. Ibunda Khadijah pernah marah ketika istri Rasulullah SAW yang lain, Zainab, mengirimkan makanan ke rumah Rasulullah SAW. Maka dibuanglah piring yang dikirimkan oleh Zainab. Rasulullah SAW bersabar dan tidak marah. Ibunda Aisyah cemburu ketika Rasulullah SAW memuji kebaikan-kebaikan istri beliau yang lama, istri beliau yang pertama yaitu Ibunda Khadijah. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, apakah rumah tangganya tidak pernah ada masalah? Pernah. Ketika Nabi SAW beliau berkunjung ke rumahnya Fatimah dan Ali, Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Aina Ali? Mana Ali?" Maka Fatimah kemudian menceritakan kepada Rasulullah bahwa suaminya marah kepada Fatimah. Ali marah kepada Fatimah. Kemudian Ali keluar dari rumahnya Fatimah. Sehingga Nabi SAW kemudian mengutus salah seorang sahabat untuk mencari di mana posisinya Ali. Maka Nabi SAW, sahabat yang diutus oleh Rasulullah, mendapati Ali sedang menenangkan diri di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Istaikid ya Aba Turab, istaikid ya Aba Turab." Karena Ali sedang tertidur dan badannya penuh dengan debu. Jadi jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, wabil khusus kepada mempelai yang baru, yaitu Mas Faruk dan Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, bahwa rumah tangga yang hari ini sedang antum berdua bangun, ketahuilah bahwa nanti dalam prosesnya ketika ada permasalahan-permasalahan, jangan sampai kemudian
keluar mudah dari mulut kita kalimat tolak atau kalimat cerai. Kan sesungguhnya rumah tangga yang sakinah mawaddah bukan berarti rumah tangga tidak ada masalah, tapi adalah rumah tangga yang bagaimana mampu mengelola masalah sehingga masalah itu menjadi pelajaran untuk dirinya, bahkan bisa menjadi ladang pahala ketika dia sikapi dengan sabar atau syukur. Ini nasihat yang kedua yang ingin Anda sampaikan. Yang ketiga, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, wabil khusus Mas Faruq dan Mbak Khadijah, di antara hal yang harus diperhatikan oleh suami istri adalah kewajiban dan hak dari keduanya. Banyak rumah tangga yang gagal atau terjadi perceraian karena antara suami dengan istri keduanya tidak tahu mana hak dan mana yang menjadi kewajiban. Sehingga yang harus diperhatikan adalah antuma berdua harus tahu sebagai seorang suami apa kewajiban suami dan apa hak istri. Sebagai seorang istri juga harus tahu apa kewajiban istri dan apa hak suami. Supaya apa? Supaya rumah tangga kalian berdua menjadi rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang adil, rumah tangga yang memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerima hak. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah menjelaskan bagaimana keadaan nanti pada hari kiamat. Yafirrul mar'u min akhihi, sesama saudara itu akan saling lari, tidak mau ketemu. Wa ummihi wa abihi, bahkan dengan bapaknya, dengan ibunya enggak mau ketemu. Wa sahibatihi wa banihi, dengan istrinya, dengan suaminya dan anak-anaknya enggak mau ketemu. Salah satu di antara penjelasan yang disampaikan oleh ulama tafsir adalah kenapa mereka enggak mau ketemu? Karena mereka khawatir dan takut kalau seandainya mereka dituntut nanti pada hari kiamat terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan, kemudian mereka tidak tunaikan. Ini nasihat yang ketiga yang ingin anak sampaikan terkait dengan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Kemudian berikutnya, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, nasihat ini ingin Anda sampaikan khusus untuk Mas Faruq yang Allah Ta'ala muliakan. Mas Faruq dan para suami yang hari ini hadir di majelis ini, ketahuilah bahwa salah satu di antara tugas suami adalah memastikan keselamatan istrinya dan anak-anaknya, baik itu di dunia maupun di akhirat, wabil khusus di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bukan menjadi orang yang egois. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Dan Allah tidak berhenti hanya sampai dengan kalimat ini. Allah mengingatkan kepada kita, wa ahlikum nar, dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama termasuk para sahabat, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan salah satu di antara kewajiban seorang suami adalah adibuhum alimuhum, yaitu mengajarkan adab untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya, dan mengajarkan ilmu atau syariat untuk istrinya dan anak-anaknya. Sehingga apa? Sehingga kewajiban suami itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah, bukan hanya sekedar ngasih rumah, bukan hanya sekedar menyiapkan makanan atau minuman, bukan. Di antara tugas terpenting yang harus dilakukan oleh suami adalah mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu syar'i kepada istrinya dan anak-anaknya. Di dalam tafsir As-Sam'ani disebutkan bagaimana kondisi para istri nanti pada hari kiamat. Disebutkan innal mar'ah la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam tafsir As-Sam'ani disebutkan bahwa para istri nanti pada hari kiamat mereka akan protes. Mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taqul ya Rabbi innahu la yu'adibuni wa la yu'allimuni syai'an walakin ya'tini bi khubzis suq. Para istri akan mengadu kepada Allah, ya Allah, dulu bojoku ya Allah, suamiku ya Allah, ketika dia datang kepadaku, dia la yu'adibuni wa la yu'allimuni syai'an, dia tidak pernah mengajarkan aku ilmu adab, dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku ilmu syar'i. Walakin ya'tini bi khubzis suq, kalau dia datang kepadaku, dia hanya bawa roti dari pasar. Artinya apa? Artinya suami yang dia hanya mementingkan kewajiban hanya masalah nafkah saja, kemudian dia tidak perhatian dengan kewajiban yang lain,
yaitu berkaitan dengan ilmu atau berkaitan dengan adab, maka nanti para istri akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertanggungjawaban para suami yang tidak memberikan hak istri tadi. Maka Mas Fabian, Mas Faruq yang Allah taala muliakan, ajari istri Anda ilmu-ilmu syar'i, ajari istri Anda adab dan akhlak, supaya nanti istri Anda menjadi istri yang baik, istri yang saleh, istri yang salehah. Dan nanti berdua tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di akhirat, di surga. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Mas Fabian yang Allah Ta'ala muliakan, Mas Faruq yang Allah Ta'ala muliakan, Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita para suami untuk berperilaku baik dan untuk berlemah lembut kepada para akhwat, kepada para istri. Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, istausu bin nisa'i khairan fa innaha khuliqat min dhil'in. Kata Nabi SAW, saling menasihatilah di antara kalian supaya kalian itu berbuat baik kepada para istri. Fa innaha khuliqat min dhil'in. Karena para akhwat, para istri itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk yang paling atas. Ketika kita berusaha untuk meluruskannya, maka tulang rusuk ini bisa patah. Artinya apa? Artinya jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, kita tahu bahwa yang namanya manusia itu banyak salahnya. Apalagi perempuan. Perempuan itu jemaah yang Allah Ta'ala muliakan adalah makhluknya Allah yang terkadang lebih banyak memainkan perasaan daripada akal. Sehingga perempuan itu terkadang rentan untuk stres, ya, gampang bingungan, pusing, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang suami harus maklum ini. Karena itu bagian dari sunnatullah yang Allah takdirkan kepada para istri, kepada para wanita. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, ma ra'aitu, belum pernah aku melihat, ya, makhluk yang lebih lemah akalnya dan agamanya, yang mereka mampu untuk meluluhkan hati seorang laki-laki, kecuali daripada seorang perempuan. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, kenapa perempuan itu disebut makhluknya Allah yang kurang agamanya dan kurang akalnya? Maka Nabi SAW menjelaskan perempuan itu disebut sebagai makhluknya Allah yang kurang akalnya. Rasul mengatakan, bukankah persaksian dua orang wanita itu setara dengan persaksian satu orang laki-laki? Maka dari itu perempuan disebut sebagai makhluknya Allah yang kurang akalnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan perempuan itu makhluknya Allah yang kurang agamanya, karena perempuan setiap bulan dia akan mengalami siklus menstruasi, sehingga dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa. Artinya apa jemaah yang Allah Ta'ala muliakan? Artinya kita harus memaklumi bahwa terkadang perempuan itu mereka ada kekurangannya, kurang akalnya, gampang panikan. Apalagi ketika di siklus bulanan, kemudian terkadang emosinya kemudian gampang untuk naik atau gampang marah, seperti itu. Maka sebagai seorang suami kita harus mudah untuk maklumi. Ini yang kedua. Yang ketiga, nasihat ingin Anda sampaikan kepada Mas Fabian, Mas Faruq yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang suami yang paling baik itu bukan suami yang terlihat manis ketika di hadapan banyak orang, bukan suami yang terlihat santun ketika di hadapan banyak orang. Tapi Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya ketika antum ingin menjadi seorang suami yang paling baik, maka perhatikan bagaimana baiknya antum kepada istri antum. Terkadang hari ini kita dapati banyak orang-orang ketika di hadapan istrinya galaknya luar biasa, ketika di hadapan istrinya mudah marah, mudah emosi, tapi ketika di hadapan orang lain mukanya ramah, kelihatan santun, subhanallah. Padahal jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, harusnya sebelum kita baik kepada orang lain, orang yang pertama kali kita baiki sebagai seorang suami setelah bapak dan ibu kita adalah istri kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jaril junubi ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prioritas utama kita untuk berbuat ihsan siapa saja setelah kita berbuat baik kepada bapak dan ibu kita. Maka Mas Fabian yang Allah Ta'ala muliakan,
perhatikan istri antum. Harusnya sebelum antum berbuat baik kepada orang lain, antum harus baiki istri antum. Sebelum antum tertawa-tertawa atau mungkin makan-makan bareng dengan teman-teman antum di luar, antum perhatikan istri antum. Antum perhatikan istri antum. Ini nasihat yang ketiga untuk Mas Fabian. Nasihat berikutnya untuk Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan. Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabiullah Muhammad SAW, beliau pernah menjelaskan kunci surga bagi para wanita, para akhwat, para istri itu mudah. Rasulullah SAW pernah satu ketika beliau kedatangan tamu, yaitu bibinya Al-Husain bin Mihsan. Al-Husain bin Mihsan, sahabat Nabi SAW, pernah menceritakan bahwa bibinya beliau pernah menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan sebuah urusan. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada bibinya Al-Husain bin Mihsan. Apa kata Nabi? Rasul bertanya kepada bibinya Al-Husain bin Mihsan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu sudah punya suami? Maka kemudian bibinya mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, saya sudah punya suami." Maka Rasul bertanya kepada bibinya Al-Husain bin Mihsan, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Maka beliau mengatakan, "Ma'aluhu ila ma'ajaztu anhu." Rasul, tidaklah saya memberikan hak-hak suamiku kecuali terhadap perkara-perkara yang aku tidak mampu untuk mengerjakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fanduri aina anti lahu, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Perhatikanlah bagaimana posisimu di hadapan suamimu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi Bapak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, kalau anti mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara hal yang harus anti perhatikan adalah bagaimana posisi anti terhadap suami anti. Buat suami anti ridho, senangkan hati suami anti, dan taat kepada suami anti. Karena insya Allah dengan ketaatan anti kepada suami anti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan surga untuk anti. Bahkan Nabi SAW menguatkan dalam hadis yang lain. Rasul mengatakan, "Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati ma syi'ti." Rasul mengatakan ketika seorang perempuan dia bisa mengerjakan salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Zakatnya mana Ustaz? Zakatnya para istri ditanggung oleh suami. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha. Setelah itu dia taat kepada suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada istri, udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati ma syi'ti. Masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Ini jaminan dari Nabi SAW kalau kita pengen masuk ke dalam surga, khususnya para istri atau para akhwat. Kemudian selanjutnya, ini nasihat yang terakhir untuk Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan. Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana caranya menjadi perempuan terbaik, bagaimana caranya menjadi istri yang baik. Qila li Rasulillah SAW, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ayyun nisa'i khair?" Rasul, perempuan seperti apakah yang terbaik itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian menjawab pertanyaan dari laki-laki ini. Beliau mengatakan, "Tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar." Perempuan terbaik itu adalah perempuan yang membuat suami senang ketika dilihat oleh suami, dan perempuan yang taat ketika suami memerintahkannya. Artinya apa? Artinya anti wajib taat kepada suami anti, dan anti wajib untuk menyenangkan hati suami anti. Maka bagi seorang istri, bagi para akhwat secara umum, ya, senangkanlah istri kalian, senangkanlah suami kalian dengan berbagai macam cara yang tidak menyelisih syariat. Kalau seandainya suami senang ketika istrinya itu pintar masak, maka kalian berusaha untuk menjadi istri yang pintar masak. Ketika suami senang kepada istri yang dandan, maka kalian perlu untuk dandan supaya menyenangkan hati suami. Intinya berusaha untuk menyenangkan hati suami dan berusaha untuk taat kepada suami agar kalian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaahnya sekalian Allah Ta'ala muliakan, wabil khusus kepada kedua mempelai Mas Faruk dan Mbak Khadijah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebih mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan keluarga Mas Faruq dan Mbak Khadijah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah taala mudahkan segala urusannya dan Allah percepat untuk mendapatkan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.